Saya pakai pin ya, biar tidak terlalu berat ya. Karena laptop saya pun yang murahan ini, Pak. Kalau pakai PowerPoint agak berat dia. Dipakai pin lebih ringan aplikasinya ya. Oke, ini soal nomor 1. Hasil dari akar 729 kurang akar pangkat 3 dari 343 ditambah akar kuadrat dari 676 ditambah akar pangkat 5 dari 243 dikurang akar pangkat 3 dari negatif 1728. Kalau sudah terbiasa dengan bilangan berpangkat, ini bisa langsung cepat ya. Tapi kalau belum terbiasa, bisa kita buat ke faktor primanya terlebih dahulu ya. Contoh ini 729. Apa ya, ada gangguan sedikit. Apa ya, maklum Pak, apa saya murahan ini, pen tabletnya murahan, ya kan? Laptopnya murahan, ya agak susah nih. Semangat. Maklum lah Pak, guru gajinya kecil ya kan? Angguknya beli segini, yang murah-murah. Oke, saya ulang Pak ya. Semangat. Ya, jadi 729 ini bisa kita faktorkan. Ya, karena ini ganjil kan nggak bisa dibagi 2 ya, bagi 3. 72 bagi 3 24 ya. 24 9 bagi 3 3. Lalu dibagi 3 lagi, 24 bagi 3 8. 3 bagi 3 1. Bagi 3 lagi 27. Bagi 3 lagi 9, bagi 3 3, bagi 3 1 ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 3 pangkat 6. Kita bisa tulis 729 itu 3 pangkat 6. Kurang akar pangkat 3 dari 343 ya. 343 itu dia ganjil ya kan. Lalu jumlah digitnya tidak habis dibagi 3. Digit akhirnya bukan 5 atau 0. Kemungkinan bisa dibagi 7 ya. 34 bagi 7 dapat 4, 28, sisa 6 ya, 63 bagi 7, 9. 49 itu bagi 7, 7, 7 bagi 7, 1. Sesudah 1 dia berhenti, berarti ini 7 pangkat 3. Ditambah, untuk 676 bisa kita faktor primakan, bagi 2, 3, 3, 8. Ini bagi 2 dapat 1, 13 bagi 2, 6, 18 bagi 2, 9 ya. Ini kita tahu 13 kali 13 ya. Jadi 2 pangkat 2 dikali 13 pangkat 2. Selanjutnya untuk 243. Jadi ini akar pangkat 5 dari 243. Tadi 243 sudah ada di sini. Kita hitung aja ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 3 pangkat 5. Lalu akar pangkat 3 minus itu hasilnya negatif ya. Negatif kali negatif kita buat jadi positif. Jadi ini tidak ada lagi minusnya. Jadi 1728 kita buat faktor primanya bagi 2, ini dapat 8, 12, 6, 4 ya. Bagi 2 lagi 4, 3, 2. Bagi 2 lagi 2, 1, 6. Bagi 2 lagi 108. Bagi 2 lagi 54. Bagi 2 lagi 27, bagi 3 9, bagi 3 3, bagi 3 1 ya.
Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 3. Ya. Nah, itu. Nah, ini kalau bilangan akar, pangkatnya itu dibagi ya. Karena ini akar kuadrat, pangkatnya bagi 2. Jadi 3 pangkat 6 bagi 2, 3. Ini 7 pangkat 3 bagi 3, 1. 1 nggak usah tulis. Ini 2 pangkat 2 bagi 2, 1. 3 pangkat 12 bagi 2, 13. Ditambah, ini 3 pangkat 5 bagi 5, 1. Ditambah 2 pangkat 6 bagi 3, 2. 3 bagi 3, 1 ya. Jadi 3 pangkat 1. Tinggal kita hitung ya. 3 pangkat 3, 27. Kurang 7. Ditambah 2 kali 13, 26. Ditambah 3. Ditambah 12 ya. Ini hasilnya 20 ditambah 41, 61 ya. Jadi jawabannya 61. Yang D. Ya, bisa ya Bapak Ibu ya. Kalau ini masih gampang ini. Iya, Pak. Lalu yang nomor 2 ya. Ini akar pangkat 2 dari akar pangkat 2, akar pangkat 2, terus dia tidak berhenti. Ya, ditunjukkan oleh tanda titik 3 ini. Jadi konsep tahingga itu kalau ada bentuk tahingga, kita kurangi 1, dia masih tahingga ya. Jadi kalau bentuk ini kita misalkan X, maka bentuk yang mirip dengan ini, yang di dalamnya, ini kan mulai dari akar 2. Berarti yang di dalamnya itu mulai dari akar ini sampai seterusnya ini. Itu juga X. Ya. Sama dia bentuknya. Berarti bisa kita buat menjadi akar 2 yang ini, lalu akar yang ini berulang, itu tadi X. Sama dengan X. Selanjutnya untuk menghilangkan akar kita kuadratkan ya. Berarti ini hilang akarnya X, yang ini jadi X kuadrat. Ya. Berarti ini kita pindahkan ke kanan. Berarti menjadi 0 sama dengan X kuadrat kurang 2X. Kita faktorkan X kali X kurang 2 sama dengan 0. Berarti supaya 0, X-nya 0 atau X-nya 2. X sama dengan 0 itu tidak mungkin ya. Karena ini bilangan positif diakarkan nggak mungkin hasilnya 0. Ya, jadi ini tidak memenuhi. Sehingga jawabannya adalah 2 ya. Berarti X-nya ini 2. Jadi nilai ini sama dengan 2 ya. Yang B. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum ya? Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa sampaikan ya Pak Ibu, langsung. Ya, kalau belum, kita lanjut saja. Ya, soal yang ketiga. Soal nomor 3 ini mirip dengan soal nomor 2 ya. Jadi bentuknya itu berulang sampai tak hingga. Ya, kalau kita misalkan ini X, maka kita cari bentuk yang mirip dengan ini ya. Ini akar 2070 kurang, berarti dari sini dia berulang lagi, akar 2070 kurang, maka ini bisa kita anggap X. Sehingga ini bisa kita buat menjadi akar 2070 kurang, nah yang ini semua tadi X, ya, sama dengan X. Nah, untuk menghilangkan tanda akar kita kuadratkan ya. Di 2070 kurang X sama dengan X kuadrat. Kita pindahkan semua ke ruas kanan. Ini menjadi X kuadrat. Negatif X pindah ke kanan jadi positif X. 2070 menjadi negatif 2070 ya. Selanjutnya ini kita faktorkan. Kita faktorkan menjadi 2 faktor linear. 2 faktor linear, karena ini X kuadrat pasti sini X kali X. Jumlahnya 1, hasil kali min 270, nah itu positif 46 dengan negatif 45 ya. Jadi kalau kita kali itu 46 dengan min 45, min 270. 2070 ya. Nah, supaya X tambah 46 ini 0, maka nilai X-nya adalah negatif 46.
Atau supaya X kurang 45 ini 0, maka nilai X-nya adalah 45. Gitu. Kalau kita perhatikan bentuk ini, akar kuadrat dari suatu bilangan itu tidak mungkin hasilnya negatif ya. Maka yang negatif 46 ini tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi adalah 45 ya. Jadi jawabannya 45. Yang C. Saya lanjut aja terus ya. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut saja. Nanti yang kurang paham bisa ditanyakan. Ya, nomor 4 ya. Iya, Pak. Saya bingung menjelaskan ini ke anak SD. Kalau di SMA ini ada rumusnya. Anak SD mas saya Pak ya. Oh, ini guru Pak. Ya? Ini guru. Gimana itu? Ini untuk guru dia bisa lah. Bisa ya. Kalau di SMA itu kan udah biasa kita ajarkan ini. Di kelas 10 bahwa akar dari A tambah B tambah kurang 2 akar A kali B, nah itu sama saja dengan akar A tambah kurang akar B, gitu. Ya, dimana A-nya itu lebih dari B. Kita pilih A yang lebih besar. Kalau di SD, saya kurang tahu entah bisa atau enggak ini ya. Nah, sekarang kita bawa ini dulu. Yang ini dulu. Jadi akar 13 kurang 4 akar 3. Ini belum boleh menggunakan rumus ini karena syaratnya di sini harus angka 2. Nah, sekarang kita buat menjadi angka 2. Ini kan masih 4. Supaya dia jadi 2, ini 13 kurang, kita buat 2 sini, jadi 4 itu 2 kali 2 ya, kali 2, 2-nya itu akar 4. Akar 4-nya dikalikan ke akar 3, jadi akar 12. Nah, untuk bentuk ini sudah boleh pakai rumus ini, karena dia sudah 2 di sini. Ya, jadi kita pilih 2 bilangan yang kalau dijumlahkan itu, yang ini kan A tambah B dijumlahkan 13, kalau dikalikan 12. Ya, bilangan itu berapa gitu kan? Nah, mudah kita ketahui bahwa itu adalah 12 dan 1. Ya. Berarti langsung saja akar 12 dikurang akar 1. 12 itu 4 kali 3, berarti menjadi 2 akar 3. Akar 1 itu 1. Selanjutnya kita ke soal secara utuh nih. Akar dari 5 ditambah akar 13 kurang 4 akar 3. Jadi akar 5 ditambah yang ini. Nah, yang ini tadi sudah kita sederhanakan menjadi 2 akar 3 kurang 1. Sehingga ini bisa menjadi 5 kurang 1 itu 4 ditambah 2 akar 3. Karena sini sudah angka 2, bisa langsung ya. Kita cari 2 bilangan yang dijumlahkan 4 dikalikan 3 ya. Bilangan itu adalah 3 dan 1. Nah, sehingga langsung saja hasilnya adalah akar A, ini kan akar A 3 ditambah akar 1 ya. Akar 1 itu adalah 1. Nah, sekarang katanya bentuk ini itu sama dengan A tambah B akar 3. Ya. Berarti itu terjadi kalau A-nya 1, yang ini A-nya kan. Yang ini A-nya. Koefisien akar 3 itu B-nya ya. Jadi sebenarnya sini ada angka 1, ini B-nya ya. Jadi A-nya 1, B-nya 1. Sehingga kalau dikalikan, yang ditanyakan hasil kali A dengan B. Jadi A kali B, 1 kali 1, 1 ya. Nah, itu jawaban nomor 4 yang A.
Saya lanjut aja ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada Iya. pertanyaan. Pak Batra lanjut aja Pak Batra. Ya, saya lanjut aja. Iya. Wah, ini nggak dapat ya. Wah, ini terpisah dia ya. Bapak, saya ambil soalnya aja, nanti dicocokkan aja. Ya, baik. Ya, hasil dari 0,272727 dan seterusnya ditambah 0,4949 dan seterusnya dalam bentuk pecahan biasa adalah, ya, kita mulai dari sini dulu ya, 0,2727 27 dan seterusnya. Ini kita misalkan saja misalkan A ya. Karena setiap dua angka dia berulang, kita kali 100. Jadi kalau ini A, kalau kita kali 100 kan jadi 100A sama dengan 27, 27, 27, 27, 27 dan seterusnya. Sekarang 100A ini kita kurangkan dengan A. 100A kita kurangkan dengan A ya. 100A tadi yang ini 27,27 kita kurangkan dengan A yang ini 0,27. Jadi yang sebelah tanda desimal itu habis ya, tinggal 27 kurang 0, 27. 100A kurang A itu 99A sama dengan 27, dapat A-nya 27 per 99. Untuk yang B dengan cara yang sama bisa juga 0, untuk yang sebelahnya ya 0,49, 49, 49, 49 dan seterusnya. Kita misalkan B. Karena dua digit berulang, kita kali 100 ya, berarti 100B sama dengan 49, 49, 49 dan seterusnya. Sekarang kalau kita kurangkan 100B dengan B, ya, yang sebelah kanan desimal habis meniadakan, tinggal 49 kurang 0. 49. 100B kurang B, 99B sama dengan 49, berarti B-nya 49 per 99. Sehingga kalau kita cari, ini kan sama saja dengan yang ini A, ini B. Berarti A tambah B. A-nya tadi 27 per 99 ditambah B-nya 49 per 99 ya. Berarti hasilnya ditambahkan ini 76 per 99 ya. Nah, kalau di pilihan itu yang D ya, 76 per 99. Ya, saya lanjut ke soal nomor yang ke-6 ya. Nomor 6, jumlah dua buah bilangan prima adalah 99. Hasil kali dua bilangan prima tersebut adalah, ya, jadi prima itu misalkan saja prima 1 dan prima 2 ya. Jadi bilangan prima 1 ditambah bilangan prima yang kedua katanya 99 ya. Nah, 99 ini kan bilangan ganjil. Kita ketahui bahwa jumlah dua bilangan yang menghasilkan bilangan ganjil adalah satu genap satu ganjil ya, harus satu genap satu ganjil. Kalau dua-dua ganjil kan jadi genap, dua-dua genap jadi genap juga. Jadi ganjil itu tercapai jika salah satunya genap, satu lagi ganjil. Lalu kita tahu bahwa bilangan prima yang genap satu-satunya itu hanya 2 ya. Bilangan prima genap itu hanya 2, tidak ada lagi bilangan prima genap selain 2. Berarti salah satu dari sini adalah 2.
ya. Misalkan saja itu si P1 2. Jadi kalau P1-nya 2, maka P2-nya 99 kurang 2, 97 gitu. Ya. Sekarang tinggal mencari hasil kalinya, berarti hasil kalinya P1 kali P2 ya 2 kali 97, 194. Nah, jadi itulah jawabannya yang A. Saya Ya. lanjut terus. Iya. Ya, nomor 7. Digit satuan dari hasil penghitungan dari 2021 pangkat 2020 pangkat 2019 tambah 2022 pangkat 2021 ya. Biasanya kalau di SMA ini pakai konsep modulo ya. Prinsipnya kalau mencari digit satuan, ya, mencari digit satuan kita hanya fokus di angka satuannya saja. Jadi angka satuannya ini penentu dia digit satuan. Jadi digit satuannya itu untuk 2000 untuk yang ini ya, penentunya itu angka satuannya. Jadi kita cari digit satuan dari angka satuannya kan 1. Pangkat 2020, pangkat 2019. Kita tahu bahwa satu pangkat berapapun itu 1. Karena 1 kali 1 kali 1 sampai berapa kali pun itu hasilnya tetap 1. Maka ini digit satuannya adalah 1 ya, untuk yang ini. Selanjutnya yang sebelahnya, digit satuan dari 2022 pangkat 2021, itu sama saja dengan digit satuan dari 2 pangkat 2021. Ya. Jadi penentunya angka satuannya. Nah sekarang untuk yang ini, kita cari saja polanya ya. Kalau 2 pangkat 1 itu kan 2. 2 pangkat 2 itu 2 kali 2, 4. 2 pangkat 3 itu kali 2 lagi 8. 2 pangkat 4 itu 8 kali 2, 16 ya. 16 itu digit satuannya 6. Lalu 2 pangkat 5, 6 kali 2, 12 ya. 12 digit satuannya 2. Ternyata ini berulang. Ini selisihnya 4 ya. Setiap kenaikan 4, ini kan pangkat 1 ke pangkat 5 itu naik 4. Jadi setiap naik 4 dia digitnya berulang. Gitu. Berarti kan setiap kelipatan 4 itu bisa kita buang ya, sifat periodik. Berarti ini kita bisa buang 2 pangkat 2021 itu kan 4 kali 505 ditambah 1. Jadi karena dia setiap naik 4 itu berulang, maka ini bisa kita buang ya. Bisa kita buang sehingga tinggal 2 pangkat 1. Sehingga digit terakhir dari 2 pangkat 2021 sama dengan digit terakhir dari 2 pangkat 1, yaitu 2. Ya. Maka digit satuan dari hasil jumlah ini, ya, jadi digit satuannya langsung saja, digit satuan ini tadi adalah 1, digit satuan ini adalah 2, berarti dijumlah jadi 3 ya. Jadi digit satuannya adalah 3, yang C. Oke, saya lanjut ya kalau tidak ada pertanyaan. Wah, ini bahasa Inggris. Saya kurang fasih juga ini bahasa Inggris. Saya baca dalam bahasa Indonesia saja ya. Iya, Pak. Nanti salah pula penyebutan bahasa Inggrisnya ya. Pada barisan Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Jadi barisan Fibonacci itu barisan yang sukunya didapat dari jumlah 2 suku sebelumnya ya.
Jadi 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13. Ya, dan seterusnya. Dimulai dari suku ketiga ya. Lalu jumlah 2 suku sebelumnya membentuk suku yang baru. Itu. Sisanya ketika suku ke 2021 dibagi 7 adalah, jadi kalau ini kita teruskan, suku ke 2021 itu, ketika kita bagi 7, sisanya berapa ya? Ya, kalau kita mau cari suku ke 2021-nya, wah susah ini. Coba kita sajikan barisan Fibonacci ini dalam bentuk modulo 7 ya. Jadi kita buat saja barisan tiap suku, barisan sisa ya, sisa tiap suku ketika dibagi 7. Saya buat bahasa gini karena untuk SD ya, dibagi 7. Jadi ketika dibagi 7 ini sisanya berapa? Itu yang kita buat ya. Karena pertanyaannya ini kan dibagi 7 ya. Suku ke 2021 dibagi 7, sisanya berapa? Gitu. Jadi kalau 1 bagi 7 ya sisa 1. 1 bagi 7 tetap ya, sisa 1, terus 2, 3, 5, 3 tambah 5, 8, dibagi 7 sisa 1. 5 tambah 1, 6, dibagi 7 tetap sisa 6. 1 tambah 6, 7, dibagi 7 sisa 0. 6 tambah 0 dibagi 7 sisa 6. 0 tambah 6, 6. 6 tambah 6, 12. Bagi 7 sisa 5. 6 tambah 5, 11 ya. Bagi 7 sisa 4. 5 tambah 4, 9 ya. Bagi 7 sisa 2. 4 tambah 2, 6. 2 tambah 6, 8. Bagi 7 sisa 1. 6 tambah 1, 7. Bagi 7 sisa 0. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3 ya, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan mulai dari sini sampai dia ke kanan, itu pengulangan dari sini ya kan, 1, 1, 2, 3, nanti kan 2 tambah 3, 5, pengulangan dari sini ya. Ini berapa suku nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi setiap 16 suku dia berulang. 16 suku ini sampai 0, berulang lagi seperti ini. Ya, berulang lagi seperti itu terus. Jadi untuk mencari sisa suku ke 2021 ketika dibagi 7, ya kita cari kelipatan 2021 ini dibagi 16 sisa berapa ya. Gitu. Jadi 2021 itu kita cari, kalau kita bagi 16, ini 1, 16, 42, dapat 2, 32, turun 21 ya. 21 bagi 16, 1, kali 16, sisa 5 ya. Sisa 5. Jadi bisa kita tulis sisa suku ke 2021 jika dibagi 7 itu sama dengan sisa suku kelima ya, jika dibagi 7 gitu ya, karena dia setiap 16 dia berulang, periodik namanya. Jadi urutan ke 2021 itu sama dengan urutan kelima ya, bilangan-bilangan sisa ketika dibagi 7. Nah, sekarang kita lihat urutan kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini urutan kelima. Jadi sisanya adalah 5. D. Seperti itu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut saja. Ya. Yang nomor 9, bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan 300 tambah 2 pangkat 100
per 3 pangkat 96 tambah 2 pangkat 96 adalah. Nah, ini disebut juga dengan fungsi floor ya. Jadi sebenarnya kita bisa cepat ngitung ini melihat opsi. Kita bisa buatkan 3 pangkat pilihan, kita bisa cepat. 3 pangkat 100 ditambah sorry ya. Ini kan 3 pangkat 100 bisa kita buat menjadi 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 96 ditambah yang ini 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 96 per 3 pangkat 96 tambah 2 pangkat 96 ya. Sama itu. Karena 2 pangkat 4 itu kurang dari 3 pangkat 4, maka nilainya ini pasti kurang dari 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 96 ditambah 3 pangkat 4 kali 2 pangkat 96 per 3 pangkat 96 tambah 2 pangkat 96. Alasannya karena 2 pangkat 4 yang ini nilainya kurang dari 3 pangkat 4 dan posisinya di pembilang ya. Maka pecahan yang ini nilainya kurang dari pecahan yang ini. Selanjutnya ini kan sama saja dengan yang ini 3 pangkat 4-nya bisa kita faktorkan. Tinggallah 3 pangkat 96 tambah 2 pangkat 96 per 3 pangkat 96 tambah 2 pangkat 96. Nah, jadi ini bisa dicoret. Di nilainya ini 3 pangkat 4 itu 81 ya. Berarti nilai ini kurang dari 81. Ya. Yang kurang dari 81 hanya A. Yang lainnya lebih dari 81. Jadi jawabannya A. Untuk solusi lebih pastinya nanti ada di file PDF yang saya kasih ya. Itu di situ saya jelaskan dia bahwa nilai ini diantara 80 dan 81. Agak panjang. Jadi saya memanfaatkan pilihan biar mensimpelkan caranya ya, gitu. Jadi jawabannya A. Selanjutnya nomor 10. Ya, nih nomor 10. Paling banyak terdiri dari berapa bilangan bulat berurutankah yang jumlahnya 75 ya. Jadi ada berapa bilangan bulat berurutan, kalau dijumlahkan hasilnya 75. Ya. Jadi kalau kita pikir-pikir pasti yang memenuhi itu kita mulai dari minus 74. Kita karena ini berurutan, berikutnya minus 73, minus 72, begitu seterusnya ya. Lalu 0, meningkat dia 1, 2, seterusnya 74 dan 75. Jadi kalau ini semua kita jumlahkan, itu hasilnya 75. Alasannya yang dari negatif 74 sampai negatif 1, ketika dijumlahkan 1 sampai 74, itu saling meniadakan, totalnya 0 ya. Min 74 dengan 74 0, min 73 dengan 73 0, dan seterusnya. Sehingga kalau ini semua 0 ditambahkan 75 nanti hasilnya 75, dan ini merupakan bilangan bulat yang berurutan ya. Jadi banyak bilangan bulatnya itu, banyak bilangan bulatnya ini dari min 74 sampai min 1 itu ada 74 bilangan. Lalu 0 itu 1 bilangan, 1 sampai 74 1 sampai 75 bilangan ya. Iya. 75 tambah 75 150 bilangan ya. Jadi paling banyak itu 150 bilangan. Mungkinkah dia di atas 150? Sepertinya nggak mungkin ya. Yeah. Kalau kita buat ini lebih lanjut ke kanan, udah pasti lebih dari 75. Kalau ini lanjut ke kiri, min 75 nggak bisa. Nanti di sini 76 lebih dari 75 ya. Paling banyak seperti ini dia. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan ya. Ada 10 soal pertama, ada pertanyaan nggak?
untuk Pak Bahtera, ini gimana kalau teman-teman, rekan-rekan dari Bapak Ibu guru ini untuk yang soal 1 sampai 10 kita kasih waktu untuk mungkin yang belum jelas tadi untuk bisa bertanya jawab kepada Pak Bahtera dulu. Pak Bahtera, gimana? Ya, boleh. Saya kasih kesempatan untuk bertanya nomor 1 sampai 10 ya. Mari, monggo Bapak Ibu, rekan-rekan yang mau menanyakan kepada Bapak Bahtera, dipersilahkan. Kita tunggu dulu, Pak. Mungkin masih. Bapak Miftah. Belum ada Pak sementara. Wah, Pak Miftah, nggak mungkin ini pakar ini. Iya. Nanti ada file pembahasannya ya Bapak Ibu dalam bentuk PDF ya. Nanti di akhir acara kita bagi yang bertanya. Kita tunggu 2 menit Pak Bahtera. Mungkin masih kita tunggu untuk menyampaikan, mungkin memberi masukan atau sekedar bertanya yang pembahasan dari Pak Bahtera. Boleh ngasih saran, boleh masukan, mungkin ada cara yang lebih baik, boleh ya, karena sains ini, matematik ini kan ilmu yang dinamis ya. Mungkin ada cara yang lebih baik, atau mungkin saya ada ada kesilapan yang tidak cocok dengan Bapak Ibu, ya boleh juga kita diskusikan. Itu. Oke Pak Bahtera, dilanjut saja Pak. Ini kayaknya ya, nanti rekan-rekan mungkin masih menyiapkan topik pertanyaan. Oh iya, oke lah. Kita lanjut nomor berikutnya, nomor 11 ya. Tapi Pak Bahtera kalau mau minum dulu boleh kok Pak. Bapak udah sangat jelas menjelaskannya Pak, makanya bingung mungkin bertanya apa yang lainnya gitu. Saya ini termasuk cepat ini menjelaskan itu. Karena mengejar 30 soal, gimana gitu. Nanti fotonya minta ya Pak ya? Dibagi. Oh ya, nanti kita kirim ya. Ya, hasil sederhana dari bentuk ini ya. Hasil sederhana dari bentuk ini berapa gitu. Kalau kita lihat pembilangnya semua itu 3 ya. Kita bisa keluarkan saja itu pembilangnya tuh. 3 buka kurung. Berarti ini tinggal sepertiga ya. Sepertiga. 3 itu adalah 1 kali 3. Ditambah ini 1 per 15 ya. 15 itu 3 kali 5. Ditambah 1 per 35 itu 5 kali 7. Ditambah 1 per 63 itu 7 kali 9 ya. Begitu seterusnya sampai yang terakhir itu 1 per 10.403 itu 101 kali 103 ya. Itu. Kalau kita perhatikan perkalian bilangan di penyebut itu selisih 2 ya. Ya, biar dia tidak pecahan, kita buat saja pembilangnya ini jadi 2 ya. Nah, cara membuatnya ini kita buat di sini jadi 3 per 2. Per 2-nya ini mati dengan 2 yang di atas ya. Jadi 1 kali 3, 2 per 3 kali 5, tambah 2 per 5 kali 7, ditambah 2 per 7 kali 9, seterusnya sampai 2 per 101 kali 103. Sama dengan 3 per 2. Jadi untuk yang ini itu bisa dibuat jadi pengurangan 2 pecahan ya. 1 per 1 kurang 1 per 3. Nah, jadi bentuk yang ini 1 per 1 kurang 1 per 3 sama dengan yang ini. Ya, kalau kita satukan pecahan kan penyebutnya 1 kali 3, pembilang 3 kurang 1, 2 gitu. Ya. Tambah untuk yang ini begitu juga, 1 per 3 kurang 1 per 5. Ya, yang ini begitu juga, 1 per 5 kurang 1 per 7. Yang ini begitu juga, 1 per 7, kurang 1 per 9. Ya, dan seterusnya, yang terakhir 1 per 101 kurang 1 per 103 ya.
Jadi kalau kita perhatikan ini teleskopik ya. Ini mati dengan ini mati, min 1/7 tambah 1/7 habis. Jadi kalau titik-titik ini kan dan seterusnya. Sebenarnya kelanjutannya ini kan 1/9 kurang 1/11 ya. Jadi min 1/9-nya dicoret dengan 1/9. Lalu sebelum 1/101 ini kan sebenarnya 1/99 kurang 1/101 ya. Kurang 1/101 tambah 1/101 ini juga mati. Gitu. Sehingga yang belum dicoret tinggal 3/2 dikali 1/1 kurang 1/103. Nah, kita samakan penyebut. Ini jadi 103. 103 kurang 1 jadi 102 ya. Ini sama-sama dibagi 2, dapat 1, bagi 2, 51. Berarti ini menjadi 3 kali 51, 153 per 103 ya. Itu jawabannya. 153, yang C ya. Gitu. Nah, ini untuk nomor 11. Selanjutnya nomor 12. Untuk nomor 12 ini saya belum temukan ide yang cukup bagus sepertinya. Ya, saya belum, mungkin nanti teman yang lain ada bisa dibagi ya. Cara saya ini sepertinya cara biasa saja. Yang pertama kita kerjakan yang ini. Ya. Berarti yang ini menjadi samakan penyebut. Penyebutnya 40. 40 bagi 10, 4 kali 7, 28 kurang 13 ya. Sama dengan 28 kurang 13, 15 per 40 sama-sama dibagi 5, 3/8 ya. Selanjutnya yang ini sampai ke sini ya. Yang ini, yang merah saya buat. Jadi yang merah itu, ini kan tadi sudah kita hitung 3/8. Ditambah 19/88. Samakan penyebut 88 bagi 8, 11 kali 3. 33 tambah 19. Ini 52 per 88. Ya ini. Sama-sama kita bagi 4, 13 per 22 ya. Nah, selanjutnya sampai ke sini. Nah, sampai ke sini saya buat warna hijau. Ini yang 3 suku pertama tadi hasilnya 13 per 22 dilanjut ke negatif 25 per 154. Nah, ini kita bisa samakan penyebut 154 bagi 227 kali 13 91 ya. Dikurang 25 ini menjadi 66 ya. Bagi 154. Sama-sama kita bagi 22, 3 per 7 ya, bagi 22. Berarti Selanjutnya sampai ke sini ya, ke 31 per 238 ya. Berarti tadi 4 suku pertama 3 per 7 kita tambah 31 per 238. Kita samakan penyebut 238 bagi 7 dapatnya 34 ya. 34 kali 3 102 ditambah 31. Berarti ini 133 per 238 ya. Kalau sama-sama kita bagi 7, ini bagi 7 19, bagi 7 tadi 34 ya. Oke, saya lanjut sampai ke sini. Ya, saya lanjut sampai ke 37 per 340. Tadi ini hasilnya 19 per 34 kurang 37 per 340.
Ya, kita samakan penyebut 340 bagi 3410 kali 19 190 kurang 37. Ini 153 ya, per 340. Ini sama-sama kita bagi 17. Ini bagi 17 dapat 9. Ini bagi 17 20 ya. Nah, sekarang masuk yang ke terakhir ya. Terakhir semua. Ya, semua berarti tadi sampai sini sudah 9/20. Lalu ditambah 43 per 460. Samakan penyebut 460 bagi 20 itu 23 ya. 23 kali 9 207. Ditambah 43. Berarti ini 250 per 460 ya. Kita bagi 10 25 per 46 ya. Jadi hasilnya 25 per 46. Yang A gitu. Saya belum temukan ide. Hah? Gimana, Pak? Boleh, iya, nggak apa-apa sih. Ya, Ada ide, apa-apa. Pak. Hah? Saya punya ide. Itu Ya, pakai gimana itu, Pak? teleskopik, pakai teleskopik. Teleskopi ya? Ya. Jadi 7 itu diubah jadi 7. 7 itu diubah jadi 2 tambah 5. 10 diubah jadi 2 kali 5. 13 itu 5 tambah 8. 45 kali 8 sampai nanti. Nanti coret-coret. 5 kali 8 ini? Ya, 19 itu ya 19 itu nanti 8 Ini ya? tambah. Ya. Berarti ini 1/2 kurang 1/5 gitu, Pak? Atau 1/2 tambah 1/5? Tambah ya? Enggak, untuk 7 itu untuk pembilang 2 tambah 7. Nanti Ya. kalau 10 itu ubah jadi 2 kali 5. Nanti kan tinggal menjadi setengah 1/5 Nah, gitu. 1/2 tambah 1/5 kan cocok itu, Pak. Ya. Itu maksud saya. Nanti yang sebelahnya dikurangi 1/5 dikurangi Ya, pas. 1/8. Oh ya, betul. Ini Teleskop. ya. Ya, saya nggak dapat sampai sini idenya. Oke, makasih Pak ya. Ini juga bisa jadi alternatif ya. Oke, sama-sama. Ini teleskopik rupanya. Nanti kita ini 1/5 tambah 1/8, nanti ini 1/8 tambah 1/11 ya, dan seterusnya ya. Berarti nanti endingnya itu 1/2. Ini berapa ini nanti? 1/2 ditambah 1/6. Endingnya itu kan di belakang nanti nih. Ditambah 1/23 Pak. 20 dikali 23. Oh iya, 20 23 ya. Ini mati ya. Berarti Ya, mati, Pak. ini nanti tambah ya, tambah. 46 Tinggal bagi 2 23. Oh iya, pas ya, tambah 2. 25 per 46. Ya, betul ya. Ya, lebih mudah ya, Pak. Oke, Mas. Saya nggak kepikiran ke situ. Mantap, mantap, Pak. Luar biasa ya Pak Husin memang nih. Well, kalau Pak Husin nggak diragukan lagi ya. enggak Pak, soalnya Master kepikiran Pak. Gimana, Pak? Soalnya polanya itu kok unik tuh, di atas ditambah, di penyebut dikali. Cara polanya ke belakang, oh teleskopik nih coret-coret gitu Pak. Dan polanya plus min plus Iya, udah, iya. coret-coret. Saya pikir juga teleskopik ya, tapi mencari polanya itu susah gitu. Udah, kita biasa aja gitu. Tapi bener kok, Mas. Sama aja. Oke, selanjutnya gini kan enak ini berbagi ya. Saya pun jadi tahu itu. Hasil sederhana dari sini sama dengan ini bisa kita buat jadi 3 kuadrat kurang 1 tambah 2 per 3 kuadrat kurang 1. Yang ini 5 kuadrat kurang 1 tambah 2 per
5 kuadrat kurang 1. Yang ini 7 kuadrat kurang 1 tambah 2 per 7 kuadrat kurang 1. Dan seterusnya, yang ini 109 kuadrat kurang 1 tambah 2 per 109 kuadrat tambah 1. Kurang 1 ya. Terus Nah, selanjutnya yang ini 3 kuadrat kurang 1 bagi 3 kuadrat kurang 1 kan itu 1 ya. Nanti kan kita bisa pisah ini. 1 tambah, ini pun 1 ya kan. Tambah yang ini 1. Gitu seterusnya kan. Nanti satunya ini berapa banyak ini? Sebanyak 109 kurang 3. Sorry. Kok 55 sih? 109 kurang 3 per 2. Lalu tambah 1 ya. Suku awal. 106, 53 tambah 2, 54 suku ya. Ya, Ini 54 atau ditambah yang sisanya nih 2 per 3 kuadrat kurang 1 tambah 2 per 5 kuadrat kurang 1, yang ini kan, tambah 2 per 7 kuadrat kurang 1 ditambah 2 per 109 kuadrat kurang 1. Berarti ini 54 ditambah, yang ini bisa dibuat jadi 2 per, ini 3 kurang 1 kali 3 tambah 1 ya, pemfaktoran. 3 kurang 1, 2, 3 tambah 1, 4. Ini juga gitu, 5 kurang 1 kali 5 tambah 1. Berarti 4 kali 6 ya, pemfaktorannya. Ini 2 per 7 kurang 1, 6 kali 7 tambah 1, 8. Oh, ini titik-titiknya kok lupa tadi. Iya. Tambah titik-titik, tambah 2 per 109 kurang 1, 108 kali 109 tambah 1, 110 ya. Nah, ini dia. Berarti ini 54 ditambah, ini bisa dibuat jadi 1/2 kurang 1/4 ya. Dengan 2 kali 4, 4 kurang 2 ya. Ditambah ini begitu juga, 1/4 kurang 1/6, yang ini 1/6 kurang 1/8, dan seterusnya sampai 1/108 kurang 1/110. Nah, ini teleskopik juga ya. Ini mati, ini mati dengan yang di sini. Ini mati dengan sebelumnya ya. Ini menjadi 54 ditambah setengah kurang 1/110. Ini 54 ditambah, samakan penyebut, 110 bagi 2, 55 kurang 1. Ini 54, ini jadi 54 per 110 bagi 2, 27 per 55 ya. Yang B ya. Nah, itu. Kalau ada yang kurang cocok, Pak, bisa disanggah, Pak ya. Kita ini cocok, Pak. terbuka. Hah? Masih cocok. Ya. Karena kawan Bapak pasti udah kerja juga ya. Coba enggak, Pak, cuma melihat sekilas. Ya, jawabannya Wah, AB mantap. begitu. Mantap Bapak ini yang lihat sekilas. Bentuknya teleskopik. Kalau teleskopik kan ambil depan Betul belakang. dari depan kita ini. Nah, ya kalau Ya, udah teleskopik nengok, kan. iya betul Pak. Nengok soal bahasa Inggris ini udah malas nih. Iya, Sama, Pak. apa nih? Ini anggapnya kebun binatang ya. Nah, kebun binatang apa ini? Di kebun binatang apa ini? Memiliki sejumlah burung apa ini? Kaki 2 ya, berkaki 2, dan sejumlah mamalia berkaki 4. Dalam suatu kunjungan ke kebun binatang, Margi menghitung 200 kepala dan 542 kaki. Jumlah burung kaki 2 yang Margi hitung ya. Jadi jumlah burungnya yang ditanya. Kalau burung dengan mamalia kan masing-masing 1 kepala itu. Jadi banyak kepala burung tambah mamalia pasti 200 ya kan. Sedangkan kaki burung tadi 2 ya, berarti 2 kali B, kaki mamalia tadi 4 tambah 4 kali M
542 ya. Yang ditanya burungnya jumlah. Berarti kalau kita misalkan ini pakai substitusi M sama dengan 200 kurang B, kita substitusikan ke sini. 2B tambah 4 kali M. Ini kita kalikan. 4 kali 200, 800. 4 kali min B, min 4B. Sama dengan 542 ya. Ini 800, 2B kurang 4B, min 2B. Sama dengan 542. 500 kurang 542 itu 258 sama dengan 2B. Jadi B-nya dibagi 2, 129 ya. Jadi burungnya ada 129 ekor. Ya, kira-kira itu nomor 14. Untuk itu burungnya nggak ada yang terbang kan Pak, di dalam kandang semua kan? Nanti kita tanya si Mergi, Pak. Saya pun lupa saya nanya tadi. Luar biasa kali kelihatan yang hitung burung ya Pak. Silakan dilanjut Pak. Ya, nomor berikutnya. Ya, nanti pilihannya ada di situ ya. Saya tidak buat karena terpisah dia dengan halaman berikutnya. Harga sebuah smartphone dinaikkan, lalu didiskon berturut-turut dengan persentase yang sama. Setelah diperiksa ternyata hasilnya 84% dari harga semula ya. Persentase yang dimaksud berapa? Ini ada lagi pilihannya ya sampai D. Jadi kita misalkan saja itu kenaikannya, misalkan persen kenaikan dengan persen diskon. Tanpa dapur udah bang buang. Ya, kita misalkan saja P persen. Oh, Pak Hendro, Pak Jadi Sahrudin pertama hadir. dia dinaikkan. Jadi pertama dinaikkan. Ya, harga setelah kenaikan. Harganya kan misalkan H saja ya. Misalkan harganya H. Lalu dinaikkan sebesar P persen dari H gitu. Lalu didiskon P persen ya, berarti harga akhir ini setelah diskon. Harga ini sebelum diskon H ditambah P persen H dikurangi dengan diskon ya. Diskonnya itu kan P persen dari harga sebelum diskon ya. A tambah P persen H. Inilah yang sama dengan 84% dari harga semula. Berarti ini H ditambah P persen H kurang P persen H kurang, ini kurang ya, dikalikan ke dalam, kurang P persen kali H ya. P persen kali P persen kali H. Jadi yang ini bisa saling meniadakan. Ini hanya bisa kita coret ya. Hanya itu bisa kita coret. Ini mati hanya. Lalu kita kali aja semua 100. Persennya habis 84. Sama dengan ini dibagi H tadi 1 ya. Ini sebenarnya ada angka 1 bukan habis. Nanti jadi salah pula nanti kita. Ya, 1 kali 100 dikurang P persen dikali P persen dikali 100 hilang 1 persennya ya. Itu. Kita pindahkan ini ke kiri, P kali P itu P kuadrat. Persen itu per 100 sama dengan 100 kurang 84 16 ya. Jadi P kuadrat 16 kali 100 1600. Karena P itu positif, maka P-nya akar 1640 ya. Jadi dia 40% ya kenaikan dan diskonnya. Ada ya di pilihan yang C ya. Nih yang C.
Selanjutnya yang nomor 16. Ya, ini 16. Ini ada gambar sel. Mula-mula hanya ada satu sel. Setelah 4 jam, satu sel tersebut membelah diri menjadi 2. Lalu 4 jam berikutnya, tiap sel membelah diri menjadi 2, sehingga ada 4 sel. Hal tersebut berulang seterusnya. Banyaknya sel yang ada tepat setelah 2 hari. Ya. Ini seperti dari geometri ya. Jadi jumlah sukunya 2 kali dari suku sebelum. Ya. Gitu. Jadi kalau dia itu 2 hari, 2 hari itu kan 2 kali 24 jam, berarti 48 jam ya. Karena setiap 4 jam, dia membelah diri dari jadi 2, 48 itu berarti kan 12 kali 4 jam. Berarti dia 12 kali membelah ya. Itu. 12 kali dia membelah, berarti banyak selnya. Setelah 12 kali membelah, itu kan mula-mula satu sel ya, dikali 2 pangkat, ini seperti dari geometri ya, AR pangkat N kurang 1, 12 ya. Gitu. Berarti 2 pangkat 12 itu 4096. Ini 12 karena 12 kali dia membelah ya. Kalau sekali membelah jadi 1 kali 2. Kalau 2 kali membelah 1 kali 2 pangkat 2 gitu. 3 kali membelah 1 kali 2 pangkat 3. Berarti 12 kali membelah 1 kali 2 pangkat 12 ya. Gitu. Selama 2 hari dia 12 kali membelah. Ini jawabannya yang D. Ya, selanjutnya nomor 17 ya. Ya, ini 17. Perhatikan gambar berikut ya. Jika BD sama dengan BE, maka besar sudut BED. BED yang ini. Yang ini ya. Kalau suatu segitiga kan total sudutnya 180. Ini 55 tambah 75, 120. Sorry, 130 ya. Berarti sini 50 lagi. Berarti sudut di sini wah, kecil banget. 50 derajat ya. Lalu karena BD dengan BE sama panjang ini, BD dengan BE sama panjang, berarti sudut yang ini dengan yang ini sama itu. Ya. Berarti sudut BED sama dengan sudut BDE. Itu karena dia segitiga sama kaki. Pada segitiga BDE total sudut 180 ya. Berarti sudut BED ditambah sudut BDE ditambah sudut yang di sini 50 derajat. Nah, itu sama dengan 180 derajat ya. Sudut BED dengan BDE sama ini. Berarti kalau sama ditambahkan jadi 2 kali lipat. Sudut BED sama dengan 180 kurang 50, 130 ya. Berarti sudut BED 130 bagi 2, 65 derajat ya. Jadi jawabannya yang A, 65 derajat. Selanjutnya nomor 17 enggak dapat ya. Oke. Ya, nomor 18. Ini soal nomor 18 ya. Jika luas tiap persegi kecil di atas adalah 2. Ya, satu persegi kecil ini luasnya 2 cm persegi, maka luas daerah yang dibatasi oleh garis hitam tebal yang ini. Ya, itu berapa? Ya, ini bisa saja kita lihat terbentuk dari sebuah persegi yang ini, yang merah ini kan persegi ini.
Ya. Nah, ini sebuah persegi dan 4 segitiga kongruen, ya. Ini yang ini. Sehingga luas itu bisa kita buat luasnya menjadi luas persegi ditambah 4 kali luas segitiga, ya, yang ini, yang kongruen. Itu. Jadi kan ini kan satu kotak ini luasnya itu 2, ya. Nah, luasnya itu 2. Sebenarnya panjang sisinya ini akar 2. Nah, tapi itu agak sulit kita buat seperti itu. Kita buat saja ini luasnya 1 satuan, nanti tinggal kali 2, ya. Jadi ini 2 kali, kita anggap saja ini 1 satuan. Jadi persegi itu kan rumus luasnya sisi pangkat 2, ya. Sisinya ini 3, pangkat 2 ditambah 4 kali luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi, ya. Setengah kali alasnya 2, tingginya 4. Ini menjadi 2 kali 9 ditambah 16. Oh, salah ya kok 16. Ini kok 4 ya? 1 ya, salah. Tingginya 1 ya, bukan 4. Bisa jadi 4 tadi ya. Tingginya ini 1 ya, 1 satuan. Ini setengah kali 2, habis tinggal 4 ya. Jadi 16 ini. Ya, tinggal 4. 9 tambah 4, 13 ya, kali 2, 26 ya. Jadi luasnya 26 cm persegi. Yang A. Oke, selanjutnya nomor 19 ya. Ya, 19, luas sebuah segitiga sama sisi sama dengan luas sebuah lingkaran. Perbandingan keliling segitiga dengan keliling lingkaran, ya. Jadi kalau luas segitiga sama sisi itu kan rumusnya 1/4 akar 3 dari sisinya itu pangkat 2 ya. Sedangkan luas sebuah lingkaran rumusnya pi r pangkat 2. Jadi karena luasnya ini sama, maka 1/4 akar 3s kuadrat sama dengan pi r kuadrat ya. Berarti s kuadrat per r kuadrat sama dengan ini pi, 4-nya naik, 1 kali akar 3, akar 3-nya ke bawah ya. Sekarang kita akarkan, berarti s per r sama dengan akar 4 itu 2, akar pi, akar 3 diakarkan lagi jadi akar pangkat 4 dari 3. Jadi perbandingan s dengan r-nya yang ini. Yang ditanya perbandingan keliling segitiga dan keliling lingkaran. Jadi keliling segitiga banding keliling lingkaran. Keliling segitiga sama sisi itu 3s. Sedangkan keliling lingkaran 2 pi r. Sama dengan 3 per 2 pi dikali s per r. S per r itu ini 2 kali akar pi per akar pangkat 4 dari 3. Jadi 2 ini mati. Didapat ini 3. Ini kan akar pi kuadrat. Dengan akar pi mati ya. Tinggal akar pi di bawah. Dikali akar pangkat 4 dari 3. Di 3 per akar pi itu kan akar pangkat 4 pi kuadrat ya. Jadi kalau kita buat akar pangkat 4 ini 3, ini jadi pi kuadrat ya. Gitu. Sehingga perbandingannya sama saja dengan 3 banding akar pangkat 4 dari 3 pi kuadrat ya. Ah, itu dia. Jawabannya yang nih, yang C. Oke, untuk nomor 20 ya, nanti sesudah 20 kalau bisa ada pertanyaan ya. 10 soal yang kedua ini.
pada gambar di bawah, ini kayaknya salah ketik ini ya, tipenya nanti ya. WZ merupakan diameter, ini WZ diameter. Dan X adalah titik tengah WZ, berarti X itu titik tengah ya, berarti pusat lingkaran. Jika UWXY, ini UWXY, nah ini nggak membentuk ya, nggak membentuk jajar genjang. Ya, saya pikir ini salah ini ya, kemungkinan di sini ada salah. Ya, sebenarnya harusnya UVWY ya, UVWY itu yang jajar genjang, UVWY jajar genjang, maka sudut ZYU yang ini kurang sudut XVU yang ini ya. Nah, itu berapa itu? Jadi kalau ini 142 derajat, maka ini pelurusnya kan, pelurusnya itu 180 kurang 142, 38 ya. Nah, ini 38. Lalu ini kan XV itu dengan XV dengan XW itu sama panjang, sama-sama jari-jari lingkaran. Ya, XV dengan XW sama-sama jari lingkaran. Berarti kan sudut yang ini jadi sama, ya, segitiga sama kaki. Karena total sudut segitiga 180 dikurangi 38, berarti 142 ya, dibagi 2 ini 71. Ini 71. Itu. Jadi kalau ini 71, ini juga 71. Ya, karena sehadap ini dengan ini. Ya, dibentuk oleh garis yang sejajar dan satu lagi garis yang sama. Itu. Lalu kalau ini 142, maka yang ini kan sudutnya sepihak ini. Jadi totalnya itu 180 ya, berarti 38 ya. Atau bisa pakai konsep berseberangan ini. Sudut yang 38 ini dengan ini berseberangan, sama besar. Nah, sehingga bisa kita hitung sudut apa tadi, ZYU dikurang sudut XVU itu sama dengan ZYU 71 XVU 38 ya. Jadi dikurangkan 33 ya, jawabannya yang A. Ya, sampai sini dulu Pak. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? 20 soal pertama, 10 soal berikutnya. Sebentar Pak ya, Bapak Ibu, saya minum dulu. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Pas. Pas ya, kita lanjut ya. Nah, ini terpotong pula. Ya, 2 kali kopi saja. Ya, ini soal berikutnya 21. Ada 7 kubus dengan ukuran sama. Ini dilem ya, satu sama lain face to face ya.
muka ke muka seperti tunjukkan pada gambar. Di bawah. Berapakah luas permukaan jak padat berikut ya, yang volumenya 3584. Suara saya jelas ya Bapak Ibu ya? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, jadi ini kan ada 7 kubus. Total volumenya 3584. Jadi volume tiap kubus tinggal dibagi 7 ya. Karena ini kan total untuk 7 kubus. 3584 kita bagi 7. 35 bagi 7 5, 84 bagi 7 12 ya. Sentimeter kubik. Karena volume kubus itu sisi pangkat 3 atau rusuk pangkat 3, maka panjang rusuknya akar pangkat 3 dari 512, yaitu 8 ya. Gitu. Lalu yang ditanya adalah luas permukaan. Kalau kita perhatikan 6 kubus yang di sekeliling ini, satu sisinya itu tidak nampak ya. Yang nampak itu di permukaan hanya 5 sisi. Ya, sehingga luas permukaannya itu ada 6 kubus yang cuma 5 sisi saja yang nampak. Sedangkan luas satu sisi itu S pangkat 2. Sedangkan kubus yang di tengah itu tidak ada satu sisi pun yang nampak permukaannya. Ya, berarti itu tidak ikut. Jadi hanya ini saja ya. Yaitu 6 kubus yang sisinya itu hanya 5 nampak permukaannya. Jadi 6 kali 5 30 dikali S-nya 8 pangkat 2. 64 kali 3 192 10 ya. Sentimeter persegi. Jawabnya yang B. Ya, selanjutnya saya dapat ini tidak ada di pilihan ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Saya yang salah mengartikan soal atau gambar berikut terdiri dari sebuah segitiga. Ini segitiga, sebuah lingkaran, dan sebuah persegi. Ketiga bentuk memiliki luas yang sama. Ya. Jadi luas segitiga sama dengan luas lingkaran. Ya, sama dengan luas persegi. Itu kita misalkan saja luasnya itu A. Rasio ini rasio daerah yang, kalau saya terjemahkan ini yang tidak diarsir ya. Rasio dari daerah yang tidak diarsir suatu segitiga ke daerah segitiga utuh ya adalah 11/14. Ini yang tidak diarsir ke segitiga utuh 11/14. Lalu separuh dari lingkaran itu tidak diarsir. Berarti separuh lagi diarsir. Maka bagian dari keseluruhan gambar yang tidak diarsir adalah, ya kalau saya hitung dari lingkaran ini, ya dari lingkaran itu yang diarsir itu kan nampak bahwa separuhnya kena arsir, separuh tidak ya. Berarti yang diarsir ini separuh dari luas lingkaran gitu.
tadi sudah kita misalkan luas lingkarannya itu A. Berarti luas arsirnya ini setengah A, hanya di lingkaran ini. Sekarang kita coba hitung luas semua bidang. Luas semua bidang berarti kan luas segitiga ditambah luas lingkaran ditambah luas persegi. Ini seperti diagram Venn ya. Lalu kan harus kita kurangkan dengan yang beririsan itu. Yang beririsan kan itu yang diarsir, dikurangi dengan luas arsir. Gitu. Ya. Itu identiknya bisa juga seperti ini, luas segitiga utuh, luas persegi utuh ditambah luas lingkaran yang tidak diarsir. Kan itu dia. Luas segitiga utuh tambah luas persegi utuh A tambah 2A. Lingkaran yang tidak diarsir itu setengah A. Jadi 2 tambah setengah A, 2 setengah A. Ya. Nah, atau bisa juga seperti ini. Ini A tambah A kurang yang diarsir setengah A. 3A kurang setengah A, 5/2A, 2 setengah A. Sedangkan yang diarsir setengah A, berarti luas yang tidak diarsir kan berarti luas semua bidang 5/2A dikurangi yang diarsir setengah A. Itu dapatnya 2A. Berarti perbandingannya luas yang tidak diarsir dibagi dengan luas semua bidang keseluruhan, itu kan luas tidak diarsir 2A. Keseluruhan itu tadi 5/2A. Ini A-nya kita coret, berarti 4/5. Ya, harusnya 4/5. Nah. Tidak ada di sini. Atau ada Bapak Ibu yang bisa kasih apa? Saya salah di mana? Enggak Pak, ini soal ini sudah didiskusikan di grup Telegram SD sama Pak Isnani dan lain-lain, memang tidak ada jawabannya kok Pak. Memang nggak ada ya? Oke. Sudah Ya, didiskusikan. saya pikir kayaknya ini ada salah ketik. Kemungkinan ini kemungkinan ini yang arsir ya, yang diarsir. Kalau seandainya yang gimana Pak? Ya memang kuncinya 1/5 Pak. Iya, kalau 1/5 berarti yang diarsir harusnya. Gitu. Kalau Ini kan ada yang tidak diarsir, nggak logika 1/5. Dari lihat sekilas aja lebih banyak yang tidak diarsir. Gitu. Oke, kita lanjut aja. Ya, perhatikan gambar keramik berikut. Jika panjang sisi yang ditandai oleh garis merah 10/2, maka panjang sisi luar keramik, ya, saya tambahi gambarnya ini, ya kita bentuk segitiga ya, ini segitiga sama sisi. Segitiga siku-siku. Kalau kita misalkan ini titik A, ini B, ini C, berarti kan katanya yang di garis merah tadi si AC. Si AC itulah yang 10/2. Itu. Nah, itu sama saja dengan BC ya, karena ini bentuknya persegi keramik ini. BC juga 10/2. Karena ini segitiga siku-siku, bisa kita dapat AB dari rumus Pitagoras ya kan. AB kuadrat itu BC kuadrat tambah AC kuadrat. BC kuadrat berarti 200, AC kuadrat ini dikuadratkan 200 ya. Berarti AB kuadrat 400, AB-nya akar 420.
Nah, sekarang yang ditanya panjang sisi luar keramik. Panjang sisi luar keramik kan nampak bahwa itu 2 kali AB. Kalau ini AB, ini lagi AB, AB tambah AB kan 2 kali AB sama dengan panjang sisi luar keramik ini. Ya. Jadi panjang sisi luar keramik 2 kali AB. Itu. Keramik 2 AB berarti 2 kali 20 40 ya. Enggak ada sini. Ya, jawabnya 40 ya. Di pilihan itu yang D. Selanjutnya nomor 24. Ya, kalau di SMA ini standar ya. Ada 6 anak laki-laki dan 9 anak perempuan dalam suatu kelas. Pilihlah 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan untuk membentuk sebuah grup diskusi. Berapa banyak cara semuanya ya total untuk membentuk grup diskusi. Ya. Jadi ini kalau di SMA ini masuk ke kombinasi ya. Jadi banyak cara membentuk grup diskusi. 3 laki-laki itu hanya bisa dipilih dari laki-laki ya, 6 laki-laki. Di sini urutan tidak penting karena anak laki-lakinya tidak punya jabatan posisi. Ia memilih 3 dari 6. Lalu dikali dengan memilih wanitanya, perempuan. 3 anak perempuan dipilih dari 9 ya. Karena anak perempuan hanya bisa dipilih dari anak perempuan. Gitu. Yang ini cara mencarinya kan 6 faktorial per 3 faktorial. Lalu 6 kurang 3 ya, 6 kurang 3, 3. Ini 9 faktorial, 3 faktorial, 9 kurang 3, 6. Ini menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 kali 3 faktorial dikali ini 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial 3 kali 2 kali 1 kali 6 faktorial. Ini mati. 3 kali 2 kali 1 6 mati, tinggal 20. Yang ini mati. 9 bagi 3 itu 3. 8 bagi 2 itu 4. 12 kali 4 84 ya. Berarti menjadi 1680 ya. Jawabnya yang D. Kalau ada yang tidak cocok, Bapak Ibu bisa di apa ya? Ini enak. Ya, ada pertanyaan? Cocok. Gimana Pak? Cocok. Oke, cocok ya. Ya, nomor 25. Sebuah dadu ya, dadu mata 6 yang setimbang ya. Dilempar 3 kali. Tentukan probabilitas jumlah bilangan yang muncul itu 16. Jadi kalau 3 dadu dilempar, banyak ruang sampelnya itu adalah 6 pangkat 3. 6 karena 1 dadu 6 mata, 3 karena 3 kali dilempar ya, 216. Nah, sekarang kita diinginkan mencari yang jumlah mata dadunya 16. Anggap itu kejadian A. Berarti yang jumlah mata dadunya 16, 6, maksimum 18 ya, 63. Berarti 6, 10 lagi, 46, lalu bisa 6, 55, lalu 6, 64, ya, lalu yang 5 tambah 11 ya. 11 itu 5, 6, lalu 5, 6, 5 ya. Lalu kalau awalnya 4 tambah 12 ya, satu-satunya 12, 66 ya.
Ya ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyak kemungkinan yang jumlahnya 16 itu cuma 6. Sehingga peluangnya itu kan rumusnya dibagi tuh. Yang diinginkan terjadi dibagi yang mungkin terjadi. 6 per 216 ya. Sama-sama dibagi 6. 1 per 36. Yang C ya. Lalu nomor 26. Banyaknya bilangan dari 1 sampai 1000 yang memuat paling sedikit satu angka 6 ya. Jadi di dalamnya ada angka 6 itu. 6, 16, 26, 36, 60 dan seterusnya. Ya. Itu ada berapa ya gitu. Jadi kita pakai konsep komplement ya. Kita cari dulu banyak bilangan 1 sampai 1000, berarti kan 1000-nya nggak ikut 1000-nya ya. Itu sama saja dengan kita kurangi 1, 0 sampai 999 ya. Karena di sini tidak ada angka 6 yang bertambah atau berkurang ya. Kan dari 1 sampai 1000 dengan 0 sampai 999, angka 6-nya itu tidak ada bertambah atau berkurang kan. Bilangan yang memuat angka 6. Jadi sama saja kasus ini dengan ini. Banyaknya bilangan angka 6 ya. Jadi banyak bilangan kita pakai konsep komplement yang tidak memuat angka 6. Nah, kita cari dulu banyak bilangan yang tidak ada angka 6. Berarti kan ini 3 digit. 3 digit ya. Dengan digit pertama maupun kedua memungkinkan angka 0. Jadi kalau ini 001 ya maksudnya angka bilangan 1 ya kan. 005 bilangan 5 gitu. Kalau 073 berarti bilangan 73 2 digit. Ya. Jadi dari 0 sampai 9 kan ada 10 digit, tapi 6 nggak boleh karena tidak memuat angka 6. Berarti di sini 9 digit kemungkinannya selain 6. Di sini juga nggak boleh 6, ada 9 kemungkinan. Nggak boleh 6, ada 9. Berarti 729. Jadi dari bilangan 0 sampai 999, itu yang tidak memuat angka 6 ada 729. Sedangkan banyak bilangan keseluruhan dari 0 sampai 999, itu kan digitnya ini kan 10 kemungkinan. 0 sampai 9. Ini juga 10, ada 1000 ya. Sehingga kalau menggunakan konsep komplement, banyak bilangan yang memuat paling sedikit satu angka 6, ya tinggal dikurang saja. 1000 kurang 729, yaitu 271 ya. Jawabannya yang A. Ya, gimana Bapak Ibu? Mantap. Lalu nomor 27. Ya, 27 banyaknya cara meletakkan 3 benteng identik pada papan catur 8x8. Sedemikian sehingga tidak ada yang saling serang ya. Ini 2 benteng akan saling serang jika terletak pada baris dan kolom yang sama gitu. Ya. Jadi kan kalau papan catur itu kan 8x8 ya. Wah, saya gambarnya nggak bagus ya.
usah digambar lah ya, menghayal aja kita. Maka benteng yang pertama di mana saja bebas, ya kan? Untuk meletakkan benteng pertama, itu benteng pertama kan di papan catur itu bebas kita mau di mana kita letakkan. Berarti ada 8 kali 8, kan 8 kali 8 kotaknya itu. Ya, ada 8 kali 8 cara ya meletakkan benteng pertama. Itu. Karena kotaknya kan 8 horizontal, 8 vertikal ya kalau kita lihat papan catur. Saya gambarnya agak malas nih. Ya, jadi benteng pertama bebas kita letaknya di mana. Nah, untuk benteng yang kedua, ini nggak boleh bebas lagi. Jadi kotak yang sebaris dan yang sekolom dengan benteng satu tidak boleh ditempati. Kalau ditempati nanti saling serang, ya kan? Gitu. Kotak yang sebaris dan sekolom dengan benteng satu itu nggak boleh ditempati. Berarti berkuranglah satu baris dan berkuranglah satu kolom yang bisa ditempati. Berarti tinggal 7 kali 7 cara, gitu. Ya, di mana satu baris dan satu kolom yang sebaris dan sekolom dengan benteng satu nggak bisa ditempati, gitu. Selanjutnya kita menempatkan benteng 3, kan ada 3 benteng ini. Ya. Saya yakin yang main catur ngerti nih, yang tahu main catur. Untuk benteng 3, kotak yang sebaris dan sekolom dengan benteng 1 dan benteng 2 itu nggak bisa ditempati. Ya, kotak-kotak yang sebaris dengan benteng 1 dan benteng 2 nggak bisa tempati. Nanti kalau tempati jadi saling serang. Ya. Sehingga kita tinggal punya 6 kali 6 lagi ya. Gitu. Karena satu baris satu kolom udah ditempati benteng 1 ya baris ya. Lalu benteng 2 juga satu baris satu kolom berikutnya itu nggak bisa ditempati. Jadi ada 2 baris 2 kolom yang nggak bisa ditempati. Berarti tinggallah 6 kali 6 ya cara gitu. Nah sekarang ini agak meragukan juga sama saya nih. Kalau ada kata identik ya, saya kasih contoh ya. Biasa kan kalau 2 dia satu putih satu hitam. Ya. Catur itu kan biasa satu putih satu hitam ya. Kalau identik bagi 3 Pak, 3 faktorial. Berarti dibagi 3 faktorial ya kan? Karena dia identik ya. Saya kasih apa dulu? Ini enggak 8 pula ini. Nah, biasa kan catur itu satu putih di sini putih kan bentengnya nih. Ini hitam ya. Putihnya di mana ini gambar putih? Anggap aja putih ini warna biru ya kan? Nah, satu di sini. Ya kalau ditukar jadi yang ini ke sini, sedangkan yang ini ke sini, itu kan berbeda. Kalau dia satu hitam satu putih, nah itu nggak identik. Tapi di sini ada kata identik. Ya, karena ada kata identik, ditukar pun posisinya ini tetap sama itu, dihitung satu. Ya, sehingga nanti banyak cara menyusun benteng, ya kan? Tinggal ini dikalikan 8 kuadrat, dikali 7 kuadrat, dikali 6 kuadrat, lalu dibagi susunan 3 benteng kan? Bisa diroker-roker itu 3 faktorial ya. Nah itu nanti 3 faktorial dianggap sama, makanya dibagi 3 faktorial. Saya jawab D, itu. Karena ada kata identik ini. Ya, tinggal 2 lagi nih. Kalau 30 dengan nomor 26 itu sama saja ya, kalau usah kita bahas. 30 dengan 26 cuma ganti angka 6 dengan angka 5 ya. Banyaknya cara menyusun huruf-huruf pada kata matposi dengan huruf vokal selalu berdekatan. Jadi huruf vokal itu kan A, O, dan I ya, matposi. Ini selalu berdekatan, berarti ini nggak bisa dipisahkan. Kalau nggak bisa dipisahkan, ini dianggap satu elemen. Ya kalau ini dianggap satu elemen, berarti ada huruf konsonannya kan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, ditambah ini satu elemen,
mengakibatkan jadi ada 6 elemen ya. 6 elemen. Sehingga banyak cara menyusun, saya singkat aja, banyak cara menyusun huruf itu, kan ini 6 elemen ya berarti 6 faktorial. Tetapi meskipun ini tidak bisa dipisah, sesama mereka bisa tukar urutan, jadi A, I, O, O, I, A, ya kan gitu. Itu sebanyak 3 faktorial, karena 3 elemen, dikali lagi dengan 3 faktorial. Jadi 6 faktorial itu 720, 3 faktorial itu 6, berarti 43, 20 ya. Jawabnya D. Satu lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau 30 itu dengan nomor 26 sama itu konsepnya. Ya. Cuma hanya beda tadi nomor 26 dia angka 6, nomor 30 angka 5 ya. Jawabnya sama saja A 271. Iya, kalau ini saya tidak dapat di pilihan. Mungkin ada Bapak Ibu yang punya ide. Jika A, B, C, D merupakan bilangan bulat yang memenuhi A kali B kali C kali D 2021. A kurang B kurang C kurang D, nilai minimum dari A tambah B tambah C tambah D. 2021 itu kan cuma 1 kali 2021 atau 43 kali 47. Ini sudah per 5. Sedangkan hasil kalinya 2021. Lalu dengan syarat ini berarti kan tidak ada yang sama. Karena tidak ada tanda sama dengan. Nah, jadi A, B, C, D semuanya berbeda. Sehingga supaya ini jumlahnya minimum, saya buat A-nya itu negatif 47, B-nya itu negatif 1, C-nya 1, dan D-nya 43. Jadi A tambah B tambah C tambah minimum negatif 47 ditambah negatif 1 ya. tambah 1 tambah 43, negatif 48 tambah 44, negatif 4. Ya, negatif 4. Saya coba ada masukan nggak untuk ini? Kalau min 2 kan masih lebih minimal ini, negatif 4. Tidak ada? Oke, sampai itulah Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya balikan ke moderator. Karena nomor 30 sama dengan 26 konsepnya.